Halo teman-teman dan selamat datang. Pernah nggak sih kita ngelihat seorang siswa terus mikir, wah potensinya besar banget nih, tapi gimana ya cara bukanya? Nah pertanyaan ini nih yang bakal kita bedah bareng-bareng. Ini bukan soal sulap, tapi soal gimana kita menggeser cara pandang kita yang ternyata bisa mengubah segalanya di dalam kelas. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini pertanyaan yang kayaknya dihadapi semua guru setiap hari. Di satu sisi ada target kurikulum yang harus kita kejar. Tapi di sisi lain, di depan kita ada puluhan siswa yang unik, beda-beda semua. Terus gimana caranya kita bisa nyambungin dua hal ini? Nah, ini dia realitanya. Persis seperti yang dibilang Carol Ann Tomlinson. Guru zaman sekarang itu nggak cuma ngajar mata pelajaran, tapi ngajar individu-individu dengan kebutuhan yang luar biasa beragam. Keragaman itu bukan lagi pengecualian, tapi udah jadi hal yang normal. Artinya apa? Artinya, pendekatan satu untuk semua itu jelas udah nggak relevan lagi. Yuk kita coba kupas lebih dalam lagi soal tantangan ini. Penting banget untuk diingat, keragaman siswa itu bukan masalah yang harus kita selesaikan. Justru, ini adalah konteks fundamental, ini adalah panggung tempat kita bekerja. Memahami realitas ini adalah langkah pertama supaya kita bisa merancang pembelajaran yang benar-benar efektif. Coba deh lihat angka dari Bank Dunia ini, 60%. Sebanyak itulah siswa sekolah dasar di negara berkembang yang gagal mencapai kemampuan belajar minimum. Ini bukti yang telak banget kan? Sekedar hadir di kelas, duduk di bangku, itu aja nggak cukup. Ada sesuatu yang hilang antara kehadiran fisik mereka dan pemahaman yang sejati. Jadi gimana dong kita meresponsnya? Nah, jawabannya itu ada di sebuah filosofi inti, pengajaran berdiferensiasi. Ini bukan sekedar kumpulan strategi atau trik ngajar ya, tapi ini adalah sebuah cara pandang fundamental tentang bagaimana kita melihat setiap siswa di kelas kita. Akar dari semua ini adalah pola pikir bertumbuh, atau yang sering kita dengar growth mindset. Jadi, alih-alih kita melihat kemampuan siswa itu sebagai sesuatu yang tetap atau bawaan lahir, kita percaya 100% bahwa setiap siswa bisa tumbuh lewat usaha dan dukungan yang tepat. Inilah keyakinan inti yang bikin kita fokus pada potensi mereka, bukan pada batasan mereka. Nah, poin kuncinya di sini, diferensiasi itu sifatnya proaktif, bukan reaktif. Maksudnya, kita nggak nunggu siswa gagal dulu baru kita bertindak. Justru kita merancang pembelajaran dari awal dengan sadar penuh bahwa setiap siswa itu memulai dari titik yang berbeda-beda. Jadi mereka butuh jalur yang beda-beda juga untuk mencapai tujuan yang sama. Ini tentang menjemput mereka, bukan memaksa mereka untuk lari mengejar kita. Terus, gimana cara praktisnya? Gini deh, bayangin kita punya 4 tombol yang bisa kita atur-atur di kelas. Kita bisa atur kontennya, yaitu apa dan gimana materi disajikan. Kita bisa atur prosesnya, aktivitas belajarnya dibikin beragam. Kita bisa atur produknya, yaitu cara siswa nunjukin apa yang udah mereka pelajari. Dan tentu saja, kita bisa atur lingkungan belajarnya biar lebih fleksibel dan mendukung. Oke, jadi kalau diferensiasi itu adalah cara kita mengajar, pertanyaannya sekarang, tujuan besarnya apa? Untuk apa sih kita repot-repot melakukan ini semua? Nah, jawabannya membawa kita ke sebuah konsep yang namanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini adalah visi ambisius tentang lulusan seperti apa yang ingin kita ciptakan. Pembelajaran mendalam itu jauh lebih dari sekedar menghafal fakta buat ujian. Ini adalah proses untuk mengakuisisi kompetensi-kompetensi kunci yang benar-benar dibutuhkan siswa untuk bisa berkembang di dunia yang makin kompleks ini. Tujuannya adalah agar mereka bisa berkontribusi pada dunia, bukan cuma sekedar bertahan hidup di dalamnya. Inilah 6 kompetensi global yang jadi tujuan akhir kita, sering disebut sebagai 6C. Kita ingin siswa kita punya karakter yang kuat, punya wawasan kewarganegaraan global, jago kolaborasi, komunikasinya efektif, punya kreativitas tanpa batas, dan mampu berpikir kritis. Intinya, kita mau mereka jadi pemecah masalah yang inovatif, tangguh, dan juga peduli. Oke, kita udah punya cara untuk merespons keragaman siswa, dan kita juga udah punya tujuan akhir yang besar. Pertanyaan berikutnya, apa yang jadi mesin penggerak yang menghubungkan keduanya? Nah, jawabannya adalah asesmen formatif. Pertanyaan ini praktis banget kan? Karena tanpa data yang akurat tentang di mana posisi setiap siswa saat ini, semua upaya diferensiasi kita cuma akan jadi tebak-tebakan. Kita butuh semacam GPS untuk memandu langkah pembelajaran kita selanjutnya, dan itulah peran dari asesmen. Di sini nih letak beda pentingnya. Asesmen sumatif atau assessment of learning itu ibarat foto di akhir perjalanan untuk lihat kita udah sampai mana. Penting tapi terjadinya di akhir.
Nah, kalau asesmen formatif atau assessment for learning, ini lebih kayak cermin yang kita lihat terus-menerus di sepanjang perjalanan. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk ngasih info biar kita bisa langsung benerin arah. Kutipan ini pas banget ngejelasinnya. Informasi yang kita dapat dari asesmen hari ini adalah dasar kita untuk merancang pembelajaran yang lebih baik buat besok. Jadi, ini adalah sebuah dialog yang terus-menerus tentang kemajuan, bukan vonis di akhir bab. Dan ini nggak perlu rumit loh, cukup dengan exit tiket di akhir pelajaran, polling cepat pakai tangan, atau bahkan kita sekedar mengamati diskusi siswa. Semua itu adalah data berharga yang bisa langsung kita pakai untuk merancang langkah selanjutnya. Gampang kan? Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Yuk kita lihat gimana semua ini bisa kita wujudkan dalam praktek sehari-hari. Gimana sih cara kita membangun sebuah ekosistem kelas yang bikin diferensiasi dan pembelajaran mendalam itu bisa tumbuh subur? Lingkungan belajar yang fleksibel itu punya beberapa ciri khas. Pengelompokan siswanya itu dinamis, gonta-ganti sesuai kebutuhan. Materinya nggak cuma dari satu buku teks. Siswa punya pilihan dalam mengerjakan tugas, dan yang paling penting peran guru itu bergeser. Dari yang tadinya cuma pemberi informasi, sekarang jadi seorang konduktor orkestra yang mengatur dan memandu berbagai aktivitas belajar yang terjadi secara bersamaan di kelas. Salah satu model konkret yang bisa kita pakai adalah siklus belajar 5E. Alurnya enak banget, mulai dari engagement untuk memancing minat, lalu exploration biar siswa cari tahu sendiri, terus ada explanation, elaboration untuk penerapan, dan diakhiri evaluation. Nah, setiap tahap ini adalah kesempatan emas buat kita melakukan diferensiasi dan membangun 6 kompetensi global tadi. Jadi, ini dia rangkuman utamanya. Kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari obrolan ini, inilah dia. Diferensiasi itu bukan tujuan, tapi cara kita merespon siswa. Sementara pembelajaran mendalam, itulah tujuan akhir yang mau kita capai. Keduanya ini saling menguatkan, proses dan hasil yang nggak bisa dipisahkan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika kita melihat setiap jam pelajaran bukan cuma sebagai kesempatan untuk menyampaikan materi, tapi sebagai peluang untuk memberdayakan generasi masa depan untuk benar-benar mengubah dunia? Potensinya sungguh luar biasa. Terima kasih sudah menyimak.